Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Titiana, dan saya pada saat ini akan melakukan percakapan bersama salah satu guru yang ada di SMP AKBP Kawi Segala, yaitu Ibu Anissa Putra Mayana Boru Tampu Bolon. ya. Pada saat ini kami akan melakukan praobservasi sebelum Ibu Anissa melakukan pembelajaran di dalam kelas. Bu, sangat luar biasa. Nah, biasa ini saya ingin bertanya juga, kira-kira di dalam pembelajaran Ibu nanti area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Oke, terima kasih Bu. Di sini area pengembangan yang dicapai itu di pengetahuan. Karena di mana peserta didik harus mampu menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Kira-kira mereka akan mencapainya menurut Ibu nanti? Semoga bisa mencapai. Iya, Ibu. Nah, dari area pengembangan tersebut pastinya Ibu akan membutuhkan rancangan strategi pembelajaran yang akan dibuat. Dan strategi atau model bagian yang mana yang akan Ibu lakukan? Yang di sini saya ada dua strateginya. Dimana yang pertama itu pastinya saya akan mempersiapkan kondisi kelas terlebih dahulu dan peserta didiknya sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan yang kedua itu menerapkan kolaborasi melalui diskusi dan mengerjai tugas individu maupun kelompok. Oke, berarti ada yang namanya diskusi maupun individu ya Bu ya nantinya. Oke, baik, sangat luar biasa. Nah, sebagai informasi yang sudah diberikan bisa membantu saya nantinya saya akan memasuki pembelajaran Ibu ya. Ketika Ibu mengajar, saya akan mencoba mensupervisi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Terima kasih Ibu Anissa telah memberikan waktu pada saat ini. Namun saya mau bertanya Bu, kira-kira kapan akan Ibu merasakan pembelajaran? Oke, pada hari Sabtu nanti Bu, Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Sabtu ya Bu ya, Sabtu tanggal 10. Oke, baik, ya. Oke, saya akan menyediakan waktu untuk Ibu ketika Ibu belajar. Terima kasih Ibu Anissa. Selamat, semoga pembelajarannya berlanjut. Selamat siang semuanya. Siang, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Siang, Miss. Oke, apakah udah siap belajar untuk siang ini? Siap, Miss. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa. Oke, untuk Lira tolong pimpin doa kita supaya kita akan memasuki pembelajaran pada siang hari ini. Doa kami Lira, dipersilakan. Oke, kalau kita diawali dengan doa berarti kita harus semangat, oke? Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Mana tahu ada teman kalian yang nggak datang. Saya yang Ibu panggil namanya, tolong angkat tangan, oke? Kelas berapa ini? Oh, 8A. Alvin, Andreas, Sherin, Clinton, Kristia, gak hadir. Alasannya? Oh, ibadah. Dion, Esterani, Eklesia, Francisca, Febri, Gandal, Gerald, Gita, Hasudungan, Lira, Lipa, Mona Lisa, Nopi, Rauhani, Relita, Ritki, Sakit, Randy, Suranta, Cynthia, Satria, Sakit, Yosia, Yobel, Dipana. Oh, berarti kita 3 orang yang gak hadir ya?
Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Sekarang kita masuk ke materi, di mana kita membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebelum masuk ke materi ini, apa pembelajaran kita sebelumnya? Membahas tentang apa? Iya, makna Pancasila. Berarti kita sudah mempelajari itu kan? Berarti kalian udah tahu kan apa saja makna Pancasila itu? Oke, kita masuk ke Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di mana itu kita akan membahas 3, yang dimana tentang Pancasila, pandangan hidup, dan manfaat pandangan hidup. Terus nanti akan ada kesimpulan, di mana saya akan menyimpulkan sendiri, dan saya juga akan meminta kesimpulan dari kalian setelah membahas tentang materi ini. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Pancasila. Sebelum kita masuk ke butir-butirnya, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Yang dimana Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata, yang dimana dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Yang dimana itu kata dari panca yang berarti 5, dan sila itu adalah asas atau prinsip. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana 5 sendi utama penyusun Pancasila yang telah kita ketahui juga tercantum dalam Undang-Undang pada paragraf ke-4. Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, nilai Pancasila ini dalam kehidupan sosial budaya, yang dimana nilai Pancasila ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Oke, dimana contoh nilai Pancasila sudah ada sejak nenek moyang kita. Di mana yang pertama itu tolong dibacakan oleh Gerald. Nenek moyang kita sejak dahulu telah meyakini bahwa ada kekuasaan yang lebih di luar kekuasaan manusia. 2. Dalam pergaulan sehari-hari selalu menjaga tutur kata, pembawaan, tingkah laku, dan tidak tunduk agar tidak mengganggu orang lain. 3. Meskipun masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, namun jarang terjadi adanya perang antar suku secara besar-besaran. Oke. Di mana yang pertama itu, meskipun masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku, namun jarang terjadi adanya perang antar suku secara besar-besaran. Sedangkan sekarang, walaupun macam suku sekarang banyak yang terjadi perselisihan, iya kan? Iya, banyak kita lihat di luar kota juga antara suku. Ada berapa suku di Indonesia? Pasti banyak kan? Namun tetap satu jua. Seperti di luar-luar banyak itu suku yang perang, berselisih paham. Oke, kita lanjut. Lanjutannya ini juga ada contohnya. Coba dibaca oleh Clinton. Masyarakat bangsa Indonesia dalam menghadapi suatu kegiatan, apakah perkawinan sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak, selalu dilalui dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
mencapai mufakat. 5. Setelah melalui kesepakatan kita melakukan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab yang besar demi kesejahteraan bersama. Di beberapa tempat terdapat tradisi gotong royong. Oke, ini juga ada contoh keempat tentang kalau ada masalahnya. Iya. Setiap orang yang ada masalah baik itu di sekolah maupun di desa pasti ada itu yang namanya musyawarah dan mencapai mufakat. Musyawarah itu adalah memecahkan masalah atau mendamaikan. Ya, contohnya kalau kalian ada masalah di sekolah, ya kan? Kalau kalian ada masalah di sekolah pasti dipanggil ke kantor, terus didiskusikan, dimusyawarahkan. Apakah dia akan dapat sanksi atau gimana? Ya kan? Iya. Nah, yang kelima, setelah melalui kesepakatan kita melakukan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab yang besar demi kesejahteraan bersama di beberapa tempat tradisi gotong royong. Kalau kita di sekolah anakku, kita ngapain? Gotong royong itu pas di mana? Di jam? Di waktu? Tiket, ya kan? Pasti ada gotong royong, ya kan? Gotong royong apa? Membersihkan kelas dan di luar juga, ya kan? Tiket umum berarti membersihkan kantor dan lingkungan sekolah. Oke. Kita lanjut yaitu butir-butir Pancasila. Di mana ada berapa Pancasila? 5. Oke, maka dari itu kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Di mana yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana contohnya itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, ya kan? Kalau kita Kristen berarti kita mempercayai agama kita. Yang Islam juga begitu sebaliknya. Oke? Yang kedua, saling menghormati. Kebebasan menjalankan ibadah. Kalau kita yang dimana itu untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, berbeda-beda tetap satu. Di mana kita ketahui di Indonesia ini banyak sukunya, banyak agamanya, banyak juga dan lain sebagainya. Ya kan? Ada berapa agama di Indonesia? 6. Apa aja itu? Kristen, Katolik, Islam, Hindu, sudah Konghucu. Walaupun banyak itu tetap kita satu juga kan? Iya. Sampai kita ke manfaat pandangan hidup. Satu orang si Gebi, Febri. Kekuatan ini dicapai memerlukan pandangan hidup. 2. Pemecahan masalah. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan. Pembangunan diri. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, dan budaya dalam gerak masyarakat yang makin maju dan akan membangun dirinya. Oke.
sebelum kita sampai ke manfaat pandangan hidup, ada yang ingin bertanya? Sampai di sini aku? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Manfaat. Yang pertama itu kekokohan dan tujuan. Kita sebagai makhluk hidup pasti mempunyai pandangan untuk lebih maju dan lebih berkualitas. Ya kan? Dan pemecahan masalah. Setiap manusia, setiap orang pasti mempunyai masalah. Ya kan? Walaupun demikian, ada masalah, pasti ada juga penyelesaiannya. Ya kan? Itulah manfaatnya. Yang ketiga, pembangunan diri. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, dan budaya dalam gerak masyarakat. Pasti di bidang politik dan ekonomi ini sangat sulit kita katakan. Kenapa? Kalau sampai ke politik ini susah ya, dimana politik ini keras dan apanya juga kita keras bisa dijadikan dibilang karena politik ini mainnya agak pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila tersebut. Itulah yang dapat Miss simpulkan dalam pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan Miss juga akan meminta. Ya, halo Bu Anita, selamat siang. Oke, baik. Saya coba komunikasi bentar ya Bu ya. Oke, apa kabar Ibu Anita? Puji Tuhan kalau baik. Ya, luar biasa. Baru selesai mengajar tadi ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Oke Bu, terima kasih. Kalau ditanya tentang perasaan, pastinya merasa tegang karena belum pernah guru lain masuk ke pembelajaran saya. Iya. Jadi ketika Ibu memasuki pembelajaran pastinya ada hal baru ya Bu ya. Oke, saya mau bertanya Bu, bagaimana tadi proses pembelajaran, apakah siswa menikmati setiap pembelajaran yang Ibu berikan? Oke, terima kasih Bu. Pastinya menikmati saat pembelajaran tersebut. Iya. Ini pastinya Ibu sudah memiliki persiapan sebelumnya ya. Nah, saya mau bertanya Bu, kira-kira tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan sebelum melakukan pembelajaran, dan mungkin area pengembangan apa yang memang menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu siapkan? Oke, terima kasih Bu. Tahapannya mungkin menyiapkan yang namanya itu RPP maupun modul ajar di perangkat pembelajarannya. Iya, perangkat pengembangan. Kalau di area pengembangan saya mungkin fokus ke pengetahuannya saja. Iya, di pengetahuan saja ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu area pengembangan yang mana lah itu yang sudah berhasil di dalam proses pembelajaran itu? Mungkin di area pengembangan di pengetahuan itu peserta didik mampu menganalisis, karena saya mengajar di PPKN, menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oh iya, oke. Tadi juga saya melihat mereka agak antusias ya Bu ya. Tetapi menurut pendapat Ibu, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi tadinya pada waktu proses pembelajaran? Oke, terima kasih Bu. Mungkin kendala atau kekurangan bisa jadi ya Bu. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan kurang terlibat dalam saat proses pembelajaran. Kenapa kira-kira itu bisa terjadi? Mungkin karena kurangnya minat belajar mereka dan kurangnya motivasi saya saat memulai pembelajaran tadi. Oh iya ya. Nah, kalau begitu kira-kira apa rencana Ibu nantinya supaya mereka bisa semangat untuk pembelajaran selanjutnya dan mereka bisa meminati pembelajaran PKN? Oke, mungkin kalau dari saya, mungkin perbaikan dari saya itu untuk berlatih lagi dalam proses mengajar dan mendorong siswa untuk meningkatkan minat siswa dan memotivasi siswa untuk lebih baik lagi. Harapan yang sangat baik ya Bu.
Oke, terima kasih Bu. Adapun tujuan saya bertanya demikian bukan berarti ingin menilai bagaimana baik buruknya pembelajaran Ibu, namun bisa menjadi bahan refleksi ataupun mungkin menjadi acuan untuk ke depan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf ketika proses pengajaran Ibu saya harus ada tadinya, karena itu bagian tugas daripada saya dan karena bersama PT saya juga di sini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu.